pertama dalam sejarah ya, karena Pak Prabowo itu mencek anggaran sampai satuan ke-9, bayangkan, sampai detil. Jadi tidak omon-omon, anggaran bocor pada saat lalu kan Pak Prabowo bilang bocor. Tapi saat ini Pak Prabowo tidak omon-omon, beneran dicek loh, beneran dicek. Bahkan kalau kita lihat dari video yang beredar pada saat lalu, semua menteri dibuat melongo. Wow, Pak Prabowo ternyata itu detail banget ya terkait anggaran-anggaran ini. Dan saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran, kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah, mungkin sampai satuan ke-9 kalau tidak salah. Mungkin pertama kali dalam sejarah Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9. Jadi saudara-saudara pun mungkin tidak tahu anggaran-anggaran tersebut, ya. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, bahkan dari Bang Denny Siregar itu sangat penasaran sekali bagaimana kabar lapor Mas Wapres. Kalau kita lihat lapor Mas Wapres itu hanya ya gebrakan beberapa hari saja ya. Kalau kita lihat banyak masyarakat yang antusias terkait lapor Mas Wapres, dan bahkan masyarakat khususnya di DKI Jakarta bahkan melaporkan ya setidaknya permasalahan-permasalahan menimpa, mulai dari sertifikat tanah, mulai dari akses KTP yang sulit dan lain sebagainya. Bahkan sambutannya pada saat lalu itu sangat keren sekali. Dan bahkan ketika ada kontak WhatsApp pada saat lalu memang rame. Semua mengadukan permasalahan lewat kontak yang sudah disediakan lapor Mas Wapres. Nah, tetapi itu hanya ya beberapa bulan saja ya, dan saat ini juga kita lihat kayaknya sudah tidak ada ya lapor Mas Wapres, dan bahkan dari pemberitaan juga tidak nampak terkait lapor Mas Wapres. Kalau menurut saya pribadi, lapor Mas Wapres menurut saya sangat keren ya, sangat keren, bisa membantu masyarakat terkait permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Bahkan dari Bang Denny Siregar, ini gimana kabarnya ya, kok sepi-sepi aja. Sangat berbeda sekali pada saat launching lapor Mas Wapres. Entah itu gimmick-gimmick atau memang beneran akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Tetapi kok tidak ada kelanjutannya ya. Kayaknya saat ini juga sedang sepi-sepinya. Bahkan Gibran pun juga tidak terlihat hingga saat ini. Yang paling cukup keren menurut saya Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto tidak omon-omon, dan bahkan kalau kita lihat dari video yang beredar pada saat lalu akan memangkas tidaknya anggaran-anggaran di kementerian, lembaga, dan bahkan juga di kepala daerah dan lain sebagainya. Menurut saya itu sangat keren sekali, dan menurut saya bukan gimmick-gimmick belaka ya. Bahkan yang cukup mengejutkan, kemungkinan ini pertama dalam sejarah ya, karena Pak Prabowo itu mencek anggaran sampai satuan ke-9, bayangkan, sampai detil. Jadi tidak omon-omon, anggaran bocor pada saat lalu kan Pak Prabowo bilang bocor. Tapi saat ini Pak Prabowo tidak omon-omon, beneran dicek loh, beneran dicek. Bahkan kalau kita lihat dari video yang beredar pada saat lalu, semua menteri dibuat melongo. Wow, Pak Prabowo ternyata itu detail banget ya terkait anggaran-anggaran ini. Sangat relevan sekali ketika Pak Prabowo pada saat lalu memberikan statement anggaran bocor, mengkritik dari kebijakan Pak Jokowi pada saat lalu, anggaran bocor, tetapi saat ini dicek sampai satuan ke-9. Mungkin ini adalah satu-satunya presiden yang sampai mencek satuan ke-9. Kalau presiden kan biasanya ya berdasarkan laporan dari Sri Mulyani lah, gimana ini, gimana itu, tidak mungkin lah mencek sampai satuan ke-9. Ini sangat wow sekali lah menurut saya. Kalau kita lihat dari kumparan news ya, Prabowo Subianto kembali mengingatkan semua menteri untuk menghemat anggaran yang ada saat ini harus dipakai seefektif mungkin. Prabowo bahkan memeriksa betul komponen anggaran yang ada di APBN, bahkan sampai ke komponen kecil dan detail. Saya jadi penasaran ya, apakah Pak Prabowo sudah mencek setidaknya belanja ATK dan perlengkapan kantor di kementerian dan lembaga, bahkan menghabiskan anggaran di 44 triliun.
Nah, seharusnya itu juga dicek, dibuat apa saja itu ya, sampai menghabiskan anggaran 44,4 triliun. Ya semoga saja lah kalau Pak Prabowo mencek anggaran sampai detail, menurut saya, wah pastinya akan terungkap lah kebocoran. Oh ternyata kebocorannya ini, si A, si B, dan lain sebagainya. Semoga saja lah. Mungkin pertama kali dalam sejarah ya, Presiden Republik Indonesia mengecek sampai satuan ke-9, kata Prabowo saat membuka rapat Kabinet Paripurna di Istana Presiden pada 22 Januari. Jadi saudara-saudara pun mungkin tidak tahu anggaran-anggaran tersebut ya, karena kita sudah lama jadi orang Indonesia. Tapi ini saya kira sesuatu yang membanggakan. Dengan demikian kita bisa kerja dengan sangat cepat, tambah dia. Prabowo juga berterima kasih kepada tim keuangan yang menyisir anggaran sampai detail, karena itu ada penghematan yang jumlahnya cukup besar. Ketum Gerindra ini mengingatkan kembali kepada seluruh menteri untuk memakai anggaran untuk program yang baik, jangan lagi banyak seremoni dan menjalankan berbagai program. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun, ini hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya video conference dan lain sebagainya ya. Jadi ini sangat keren sekali. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, Pak Prabowo itu ingin menghemat anggaran APBN sebesar 306 triliun dari pangkas anggaran KL hingga Pemda. Wah, ini semoga saja karena kalau kita lihat pada saat lalu memang anggaran defisit sebesar 500 triliun dan bahkan Pak Prabowo juga tidak menaikkan PPN sebesar 12%. Jadi menurut saya inilah ya paling masuk akal lah, yaitu memangkas setiap anggaran untuk seremoni, ulang tahun dan lain sebagainya sehingga bisa menghemat APBN 306 triliun. Bahkan pada saat lalu itu setidaknya Pak Prabowo diremehkan, tetapi saat ini para menteri-menteri bahkan terkaget-kaget melihat kebijakan Pak Prabowo Subianto terkait pemangkasan anggaran. Dan bahkan tidak hanya itu saja, Pak Prabowo bahkan detail melihat anggaran-anggaran sampai satuan ke-9. Itu sangat wow sekali loh, sangat wow sekali seorang presiden tetapi masih saja melihat pengeluaran anggaran yang detail. Presiden Prabowo menargetkan penghematan belanja APBN 2025 sebesar 306 triliun dengan memangkas jumlah pengeluaran belanja di kementerian lembaga hingga dana transfer buat Pemda. Ini terungkap dalam instruksi Presiden Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Prabowo pada 22 Januari 2025. Ada dua sumber utama pemangkasan tersebut. Pertama, Sang Kepala Negara memangkas anggaran belanja kementerian lembaga senilai 256 triliun. Kedua, Prabowo memotong alokasi dana transfer ke daerah TKD sebesar 50 triliun. Wow, jadi tidak kaleng-kaleng ya. Bahkan ketika Pak Prabowo memangkas anggaran belanja kementerian dan lembaga itu senilai 256 triliun. Dan kedua, Prabowo memotong alokasi dana anggaran ke daerah sebesar 50 triliun. Ini tidak kaleng-kaleng ya Pak Prabowo Subianto ya. Dan pasti juga akan sangat mengejutkan sekali di mana Pak Prabowo saat ini benar-benar menghemat anggaran ya supaya tidak bocor. Dan bahkan melalui penghematan ini setidaknya Pak Prabowo bisa menekanlah anggaran yang seharusnya sekian saat ini bisa menghemat hingga 306 triliun. Ini jumlah yang sangat keren sekali dari kebijakan Pak Prabowo Subianto. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika Denny Siregar mengomentari gimana kabarnya lapor Mas Wapres. Wah, Mas Wapres sepertinya akhir-akhir ini jarang muncul ke media. Kira-kira kenapa ya? Jadi penasaran kenapa nelayan di Tangerang tidak lapor ke Mas Wapres. Karyawannya udah pada bubar tak? Semoga sih bubar, buang-buang uang negara. Ya, bisa jadi ini buang-buang APBN ya. Akhirnya diinstruksikan oleh Pak Prabowo Subianto supaya lapor Mas Wapres ini ditutup dan sebagainya. Apalagi saat ini Pak Prabowo menginstruksikan ke seluruh jajarannya untuk menghemat APBN. Dari Fedrajat lagi tiarap tuh bang, padahal mau tanya sama Mas Wapres apa kabar Fufafa. Kalau lapor Fufafa pasti rame ya, seperti itulah. Enggak ada yang nelpon dan menghubungi karena ujung-ujungnya cuma pencitraan untuk persiapan maju Nyapres 2029. Ya seperti itulah. Nah jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa ya.